Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Amanda dengan NIM 2004-2076. Saya akan mempresentasikan tentang ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis dan teori pilihan publik. Video kali ini guna untuk memenuhi tugas ekonomi politik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis dan teori pilihan publik. Ekonomi politik pembangunan dalam teori sosialis dan teori pilihan publik mencakup berbagai aspek dan pendekatan dalam memahami bagaimana pembangunan ekonomi dan sosial dapat dicapai melalui pilihan politik. Teori sosialis yang fokus pada struktur ekonomi dan sosial yang mendasari pembangunan, menekankan pentingnya perubahan sistem ekonomi untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kekuasaan ekonomi dan sosial dapat digunakan untuk mengubah sistem yang ada dan menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Sementara itu, teori pilihan publik fokus pada bagaimana individu membuat pilihan yang terbaik dalam situasi yang tidak sempurna. Dalam konteks ekonomi politik pembangunan, teori pilihan publik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi dan politik dapat mempengaruhi pilihan individu dan masyarakat. Misalnya, kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi pilihan individu terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya, teori sosialis. Teori sosialis menempatkan pemerintah atau negara sebagai aktor sentral dalam mengarahkan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, teori ini mengusulkan pada bahwa untuk mencapai kesejahteraan sosial dan redistribusi kekayaan, pemerintah harus memiliki kendali atas sumber daya ekonomi. Hal ini mencakup tanah, tenaga kerja, dan modal. Menurut pandangan sosialis, pemerintah memiliki peran yang aktif dalam merencanakan dan mengelola ekonomi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, redistribusi kekayaan menjadi salah satu fokus utama dengan upaya pemerintah untuk memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya. Dalam teori sosialis, regulasi pemerintah sangat ditekankan untuk mengontrol aktivitas pasar dan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil. Melalui berbagai instrumen kebijakan seperti pajak progresif dan program redistribusi, teori sosialis berusaha untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dalam konteks pembangunan, teori sosialis dan teori pilihan masyarakat saling berinteraksi. Teori sosialis pentingnya perubahan sistem ekonomi dan sosial untuk mencapai pembangunan. Selanjutnya, teori pilihan publik. Teori pilihan publik di sisi lain menekankan pengambilan keputusan politik dan ekonomi dari perspektif rasionalitas individu. Menurut teori ini, individu dan kelompok bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri dan berusaha memaksimalkan keuntungan atau kebahagiaan mereka. Dalam konteks ekonomi politik pembangunan, teori pilihan publik menganalisis bagaimana kebijakan dibentuk, diterapkan, dan dipertahankan. Teori ini menyoroti peran insentif dalam menggerakkan tindakan individu dan kelompok, serta interaksi yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembuatan keputusan. Dengan pendekatan ini, teori pilihan publik mempertimbangkan berbagai aktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan, termasuk preferensi pemilih, motivasi politisi, dan kekuatan kepentingan khusus. Analisis dalam kerangka teori pilihan publik membantu dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi yang kompleks. Selanjutnya, teori pilihan publik di sisi lain fokus pada bagaimana pemimpin dan pemerintah memilih kebijakan publik yang akan mempengaruhi masyarakat. Ini mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh faktor
termasuk kelompok kepentingan, preferensi individu, dan kondisi ekonomi. Teori ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.